Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Ikhtisar Ulumul Hadis. Hari ini kita masuk di jenis yang ke-16. 17 ya? 17 dari pembahasan mustalah hadis. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala an-naw'u as-sabi'a asyara fi ziyadati thiqah. Jenis yang ke-17 tentang tambahan dari rawi yang thiqah. Idza tafarrada ar-rawi bi ziyadatin fil hadithi an baqiyati ar-ruwati an shaykhin lahum wa hadha alladhi yu'abbaru anhu bi ziyadati thiqah fa hal hiya maqbulatun am la? Jika seorang perawi bersendiri dengan tambahan dalam hadis dari sisa perawi dari syekh mereka, Dari selain mereka, dan ini yang diungkapkan darinya dengan tambahan rawi yang thiqah, apakah dia diterima atau tidak? Fi khilafun masyhurun fahakal khatibu an aktsaril fuqaha'i qabulaha wa raddaha aktsarul muhadditsin. Jadi berselisih pendapat, ini ahli fikih, ahli hadis. Wa minan nasi, Terjemah dulu. Enggak perlu ya, sudah tahu semua ya. wa minan nasi man qala, Maka Al-Khatib menghikayatkan. padanya terdapat perselisihan yang masyhur. Maka Al-Khatib menghikayatkan dari kebanyakan para ulama menerimanya Ahli fikih. dan kebanyakan dari ahli fikih menerimanya dan kebanyakan dari ahli hadis menolaknya. Kalau kebanyakan ahli fikih ziyadatu thiqah makbulah. Karena menurut ahli fikih ziyadatu thiqah ziyadatu ilmin. Tambahan itu tambahan ilmu, tambahan faedah. Paham ahli fikih? Karena ahli fikih itu hitungannya adalah faedah. Tambah lafaz, tambah faedah kita. Dipahamkan? Iya. Sementara ahli hadis, kebanyakan ahli hadis menolak. Tidak boleh kita bilang begitu. Kalau memang itu tambahan ada sahih, maka kenapa rawi yang thiqah yang lebih banyak tidak menambah? Tidak menambah. Paham kan? Ini berbicara sanad. Berbicara sanad. Kita tidak berbicara faedah. Faedah itu adalah dibangun di atas hadis yang sahih. Wa minan nasi man qala, dari antara manusia ada yang mengatakan ini tahada majlisus sama'i lam tuqbal wa in ta'addada qubilat. Jika dia hanya satu kali bermajelis sama' maka tidak diterima. Jika sama majelisnya. Jika sama majelisnya maka tidak diterima. Dan jika dia berulang maka diterima. Paham tak? Artinya di antara ulama ada yang merinci. Kalau majelis samanya sama, artinya gini. Si guru ini menyampaikan hadis sewaktu itu. Di waktu itu. Tiba-tiba ada tambahan dari murid yang lain. Tidak diterima. Tapi kalau majelisnya berbeda. Saat majelis sekarang dia riwayatkan hanya sampai di situ. Kan bisa saja kan? Kan bisa saja dipotong riwayatnya. Karena apa? Karena hanya itu yang mau disampaikan fikihnya. Sehingga di riwayat yang lain ada fikih yang mau juga disampaikan. Ditambahlah dalam penyampaiannya di majelis lain. Maka diterima. Aduh, paham ini? Jadi kalau sama majelis, enggak. Tapi kalau beda majelisnya antara tambahan dengan yang lain, yang tidak ada tambahannya, diterima. Ini rincian. Terus. Wa minhum man qala tuqbalu ziyadatu idza kanat min ghairi rawi. Bi khilafi ma idza nashita farwahu taratan wa asqataha ukhra. Di antara mereka ada yang mengatakan tambahannya itu diterima jika dari selain satu perawi. Kalau dari selain rawi itu diterima. Terus berbeda dengan seorang perawi yang jika dia bersemangat terkadang dia meriwayatkan dengan tambahan dan di waktu lain dia menghilangkan tambahannya itu. Kalau rawi yang sama kadang dia tambah kadang dia hilangkan, ini tidak diterima. Wa minhum man qala in kanat mukhalifatan fil hukmi lima rawahul bakun lam tuqbal wa illa qubilat. Dan di antara mereka ada yang mengatakan jika dia menyelisihi dalam hukum terhadap apa yang
sisanya itu meriwayatkannya, maka dia tidak diterima. Dan jika dia tidak menyelisihinya, maka dia diterima. Artinya kalau hukumnya tetap sama walaupun dia tambah, tidak masalah. Paham kan? Tidak masalah. Tapi kalau hukumnya berbeda, tidak diterima. Kama law tafarrada bil hadithi kullihi fa innahu yuqbalu tafarruduhu bihi idza kana thiqatan dhabitan aw hafizan. Sebagaimana jika dia bersendiri dengan hadisnya seluruhnya, karena sesungguhnya kesendiriannya itu diterima jika dia istiqoh, dobit atau hafiz. Sudah paham tak? Hadis innamal a'malu binniyat. Kan kita terima. Kita terima. Sebagaimana berarti kalau dia bersendiri di sini, dan tidak ada si yang menyelisihinya, diterima. Wa qad hakal khatibu ala dzalika al-ijma'. Dan Al-Khatib menghikayatkan al-ijma' atas hal tersebut. Wa qad mathala Syekh Abu Amr ziyadat thiqati bi hadits Malik an-Nafi an Ibnu Umar. Dan Syekh Abu Amr mempermisalkan tambahan rawi yang sikoh dengan hadis Malik dari Nafi dari Ibnu Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Fa qawluhu minal muslimin, maka ucapannya dari minal muslimin min ziyadati Malik an Nafi. Ini dari tambahan Malik dari Nafi. Paham tak? Asalnya semuanya hanya meriwayatkan fardhu zakat al-fitr min Ramadan ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha. Tidak ada tambahan apa? Minal muslimin. Wa qad za'ama at-Tirmidzi anna Malikan tafarrada biha wa sakata Abu Amr ala dzalik. Dan Tirmidzi menyangka bahwasanya Malik bersendirian dalam meriwayatkannya, dan Abu Amr dia diam atas hal tersebut. Walam yatafarrad biha Malikun faqad rawaha Muslimun min tariq ad-Duhak bin Utsman an-Nafi. Dan Malik tidak bersendirian dengannya, karena Imam Muslim telah meriwayatkannya dari jalur Ad-Duhak bin Utsman dari Nafi. Bukan dari jalur Malik. Kalau Malik ada tambahan, tapi kan ternyata dia tidak bersendiri dalam riwayat ini. Ya, itu kan za'amat Tirmidzi, sangkaan dari Imam Tirmidzi. Ternyata sudah ada dalam riwayat Muslim, ada juga jalur lain tambahan itu terus. Kama rawaha Malik, sebagaimana yang Malik meriwayatkannya. Wa kadza rawaha Al-Bukhari wa Abu Dawud wa An-Nasa'i min tariqi Umar an-Nafi Ibn Nafi an abihi kamalik. Dan begitu juga Imam Bukhari dan Abu Dawud dan An-Nasa'i telah meriwayatkannya dari jalur Umar bin Nafi dari bapaknya seperti Malik. Jadi Nafi ya meriwayatkan dari bapaknya Abdullah ibn Umar. Kan Nafi punya anak lagi namanya Umar lagi, seperti nama kakek buyutnya. Paham kan? Seperti nama kakeknya Umar. Seperti riwayat Malik, berarti intinya ini tidak bersendiri dalam meriwayatkan minal muslimin. Terus Qala wa min amthilati dzalika hadithun ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Berkata Ibnu Shalah, dan diantara contoh dari hal tersebut adalah sebuah hadis, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran. Tafarrada Abu Malik Sa'ad min Tariq al-Ashja'i bi ziyadati wa turbatuha tahuran an Rabi'i bin Hirash an Hudzaifah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Malik Sa'ad bin Tariq al-Ashja'i telah bersendiri dengan tambahan turbatuha tahuran dari Rabi' bin Hirash dari Hudzaifah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim wa Ibnu Huzaimah wa Abu Awanatan al-Isfiraini. tidak ditanwin. Wanata al-Isfiraini fi sahihim min hadithi. Fi sihahihim min hadithi. Telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah serta Abu Awana al-Isfiraini pada kitab-kitab sahih mereka dari hadisnya.
Wa dzukira anna al-khilafa fil wasl wal irsal kal khilafi fi qabuli ziyadati thiqati. Dan disebutkan bahwasanya perbedaan dalam al-wasal dan irsal itu sebagaimana perselisihan dalam menerima tambahan rawi yang thiqah. Sama juga. Mereka juga apakah mursal itu diterima atau tidak, sama juga dengan tambahan thiqah. Tambahan apa? Thiqah, perselisihan mereka juga seperti itu. Apakah diterima mursal atau tidak, sama dengan sini. Sama dengan di sini. Terus An-naw'u tsamina asyara al-mu'allalu min al-hadits. Jenis yang ke-18 itu mu'allal dari hadis. Wa huwa fannun khafiya ala katsirin min ulama'il hadits hatta qala ba'du huffazihim ma'rifatuna bihadza kahanatun 'indal jahil. Al-mu'allal dia adalah cabang yang samar atas kebanyakan dari para ulama hadis. jadi ulama hadis saja terkait dengan ilal, masalah cacat hadis itu samar bagi mereka. Makanya kita nukil saja sebelumnya. Kenapa hadis ini cacat? Kita cari saja komentar ahli hadis. Karena ahli hadis saja samar tentang ini. Maka kita cari saja apa ucapan ahli hadis. Kenapa dhaif? Oh, ada rawi yang majhul hal, ada rawi yang mungkar. Kita cari saja begitu. Karena masalah cacat hadis ini ahli hadis saja susah. Dipahamkan? Sehingga sebagian dari penghafal di antara mereka ada yang mengatakan, kami mengetahui ini adalah peramal di sisi orang jahil, orang bodoh. Seperti peramal, dukun di sisi orang bodoh. Bisanya dia tahu itu dhaif. Dipahamkan? Jadi mereka bilang, bisanya dia tahu itu, ini seperti tukang sihir. Seperti tukang sihir dari orang, ini ucapannya dari orang bodoh. Iya, mereka anggap, wah ini penyihir ini, dia tahu yang kita tidak tahu. Paham kan? Wa innama yahtadi ila tahqiqi hadzal fanni al-jahabidatun nuqad minhum. Dan tidak lain ahli pengkritik dari mereka telah menunjukkan kepada kebenaran bidang ini. Yang yahtadi, yang diberikan hidayah ya, yang mendapat petunjuk untuk melakukan ini. Jadi orang-orang ahli pilihan saja yang masuk di dalam mengkritik, mensohikan dan mendoibkan hadis. Kalau kita tidak ahli jami ke jago langsung saya bilang disohikan oleh syekh siapa, imam siapa, begitu saja. Iya, karena kita belumlah tidur di pustaka 2 jam 3 jam di atas kursi. Anda paham ini kan? Paham Syekh Afgan? Alhamdulillah. Terus yumayyizuna baina sahihil hadis wa sakimihi wa muawwijihi wa mustaqimihi. Mereka membedakan antara sahihnya hadis dan sakitnya hadis, dhaifnya, dan antara orang yang bengkok dan orang yang lurus. Kama yumayyizu sayrafi al-basir bi sina'ati bainal jiyadi waz-zuyufi wad-dananir wal fulusi fakama la yatamaru hadha. Sebagaimana as-sayrafi al-basir membedakan dengan, siapa itu Sayrafi al-basir? Ahli tukar uang yang sudah ahli. Nah, ahli tukar uang itu kan bahaya. Tiba-tiba datang orang bawa uang palsu langsung dia tukarkan yang dia punya. Enggak, mereka tahu itu. Ini palsu, ini asli. Itu Sayrafi al-basir. Ahli tukar yang sudah mahir. Sebagaimana ahli tukar uang membedakan dengan melakukannya antara yang palsu, antara yang asli dan yang palsu. Kemudian antara dinar dan uang, sebagaimana yang tidak ada yang mengingkari hal tersebut. Kadzalika yaqta'u dzalika bima dzakarnahu. Begitu juga terputus hal tersebut dengan apa yang kami sebutkan. Wa minhum man yadhunnu wa minhum man yakif. Di antara mereka ada yang mengira dan di antara mereka ada yang diam. Jadi di antara mereka itu ada sangkaan saya ini sahih. Di antara mereka ada yang mengatakan lebih baik kita tidak hukum.
Lebih kita ndak hukum. Terus. bihasabi maratibi ulumihim wa hidqihim Wahid kihim. wattila'ihim ala turuqil hadithi wa dhawqihim halawata ibaratir rasul sallallahu alaihi wasallam allati la yushbihuha ghairuha min alfadhin nasi. Masya Allah. Sesuai dengan tingkatan keilmuan mereka dan kecerdasan mereka serta penelaahan mereka terhadap jalur-jalur hadis. Dan mereka merasakan manisnya ungkapan Rasulullah SAW. Jadi mereka itu bisa tahu, oh ini ungkapan Rasul ini. Ini bukan. Karena banyaknya hadis yang mereka baca, paham kan? Mereka tahu, oh ucapan Rasul itu begini bunyinya. Jadi mereka tahu. Ini hadis palsu ini. Jadi sekedar dengar dia enggak periksa sanad. Dengan palsu itu. Rasul enggak ngomong begitu. Ya? Misalnya hadis di macam jemaah tabligh. Kalau terjadi kebakaran, ucapan la ilaha illallah banyak-banyak. Maka akan berhenti apinya. Masa Rasul bilang begitu? Kalau kebakaran siram kok. Ucapan la ilaha kan enggak masuk akal begitu. Bukan Rasul ucapkan begitu. Iya. Terus yang selain dari ucapan Nabi dari lafaz-lafaz manusia itu tidak menyerupainya. Jadi ucapan Rasul itu tidak menyerupai selainnya dari ucapan manusia karena wahyu. Ucapan Nabi itu kan apa? Wahyu, tidak sama dengan ucapan orang lain. Faminal ahaditsil marwiyati ma alaihi anwarun nubuwati wa minha ma waqa'a fihi tagyiru lafzin aw ziyadatun batilatun aw mujazafatun aw nahwu dzalik. Dan di antara hadis-hadis yang diriwayatkan ada yang padanya itu terdapat cahaya kenabian. Artinya ucapan Nabi itu ada cahaya kenabian. Dan di antaranya apa yang tidak terjadi padanya perubahan lafaz. Apa yang terjadi padanya? Apa yang terjadi padanya perubahan lafaz atau tambahan yang batil atau sesuatu yang melampaui batas atau yang semisalnya. Yudriku hal basiru min ahli hadhihi sina'ah. Diketahui hal tersebut dari pembuat Al-Basir, orang yang dalam ilmunya mengetahui hal tersebut, dalam ilmunya dari bidang ini mengetahuinya. Coba ulang. Orang yang memiliki ilmu mengetahui hal tersebut dari... Enggak, langsung terjemahkan dulu saja dari itu. Karena muta'alik min ahli hadas sina'ah, muta'alik bil basir. Nah, orang yang basir, yang luas, kuat ilmunya, min ahli hadas sina'ah, dari bidang ilmu ini, yudrikuha, mengetahuinya. Orang yang memiliki ilmu dari bidang ilmu ini telah mengetahuinya. Wa qad yakunu ta'lilu mustafadan minal isnadi wa bastu amthilati dzalika yaqulu jiddan wa innama yadhharu bil amal. Dan terkadang hadis mu'an itu bisa diambil faidah dari sanad. Artinya kan tadi matan, kan beda itu ucapan Nabi dan selain Nabi. Hadis juga yang dhaif itu ada cacatnya, diambil juga dari sanadnya. Lafadznya mirip dengan lafaz cahaya kenabian, mirip. Tapi ternyata sanadnya apa? Dhaif. Dhaif juga. Dan pemaparan contoh hal tersebut itu sangat panjang. Wa innama yadhharu bil amal, melainkan hal tersebut nampak dengan amalan. Praktek ya. Praktek maksudnya kita masuk di buku-buku hadis. Wa min ahsani kitabin wudi'a fi dzalika wa ajallihi wa afhalihi kitabul ilal li Ali bin al-Madini Syekh al-Bukhari wa sairil muhadditsin ba'dah. Dan di antara kitab yang paling baik yang diletakkan pada hal tersebut, dan di antara kitab yang paling baik dan paling mulia yang diletakkan pada tentang hal tersebut adalah Kitabul Ilal milik Ali bin al-Madini, guru dari Imam Bukhari dan seluruh ahli muhaddisin setelahnya. Ahli hadis. Dan seluruh ahli hadis setelahnya. Wa fi hadza syani 'alal khususi, dan terkhususnya pada perkara ini.
Wa kadzalika kitabul ilal li Abdurrahman bin Abi Hatim wa huwa murattibun ala abwabil fiqh wa huwa murattabun ala abwabil fiqh wa kitabul ilal lil Khalal wa yaqau fil musnadil Hafiz Abi Bakr al-Bazzar min at-ta'alili ma la yujadu fi ghairihi min al-masanid. Dan begitu juga kitabul ilal milik Abdurrahman bin Abi Hatim, dan dia disusun atas bab-bab fikih. Jadi ilal miliknya Abdurrahman ibn Abi Hatim sesuai bab fikih. Toharoh, hadis-hadis yang ada cacatnya. Begitu. Paham kan? Jadi kalau antum mau cari hadis-hadis ada cacatnya dalam sholat, enak cepat dijumpai dalam kitab ini. Karena cari saja hadis-hadis yang ada cacat di bab sholat. Jadi kumpulkan sesuai dengan bab fikih. Sesuai dengan bab fikih. Nah, ini mudah didapat. Antum cari hadis doib di bab zakat, ya ke zakat saja. Ke zakat saja dari yang belum kumpulkan. Terus Dan kitabul ilal milik Al-Khalal Al-Khalal. milik Al-Khalal dan terdapat pada Musnad Al-Hafidz Abi Bakar Al-Bazzar dari hadis-hadis cacat, apa yang tidak didapatkan pada selainnya dari musnad-musnad. Wa qad jama'a azimmata ma dzakarnahu kullahu al-Hafidhul Kabir Abul Hasan Ad-Daruqutni fi kitabih fi dzalik. Dan Al-Hafidz Al-Kabir Abul Hasan Ad-Daruqutni telah mengumpulkan kata-kata kinayah. Azimmah sebagian besar. Nah, semuanya sebagian besar dari apa yang kami sebutkan. Dan Al-Hafidz Al-Kabir Abul Hasan Ad-Daruqutni telah mengumpulkan sebagian besar dari apa yang kami sebutkan seluruhnya dalam kitabnya tentang hal tersebut. Artinya semua tadi itu yang ditulis tadi, itu kan orang-orang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Ad-Daruqutni. Daruqutni ini tidak ada semisalnya setelahnya. Banyak yang diadakan orang belum buat. Wa huwa min ajali kitabin bal ajalla ma ra'aynahu wudi'a fi hadzal fan lam yusbaqu ilaihi ila mithlihi. Masya Allah. Dan dia termasuk dari kitab yang paling mulia, bahkan paling mulia dari apa yang kami melihatnya yang terdapat pada bidan ini, yang diletakkan untuk bidan ini, yang tidak didahului oleh yang semisalnya. Bidan atau bidang? Bidang. Baik. Ya, saya dengar bidan ya. Antum dengar apa? Bidan ya? Iya. Kalau bidan apa? Calonnya antum itu ya. Alhamdulillah. Baik. Bidan dari anak-anak. Lanjut. Wa qad ajaza man yuridu an ya'tiya ba'dah. Farahimahullahu wa akrama mathwahu. Dan telah lemah orang yang ingin datang setelahnya. Nah, tidak mampu orang datang setelahnya kalau ingin mendatangkan seperti yang dikatakan dilakukan oleh Ad-Daruqutni. Semoga Allah merahmatinya dan memuliakan tempat kembalinya. Walakin yu'awwizuhu syai'un la budda minhu. Tentunya manusia biasa pasti ada luput. Iya kan? Sebesar apapun kitabnya Daruqutni pasti ada luputnya. Kan begitu. Coba terjemah. Akan tetapi sesuatu yang luput darinya itu pasti. Wa huwa an yurattiba 'alal abwabi. Ini masalahnya. Memang kitab Daruqutni ini dalam ilal, Masya Allah, tidak ada tandingannya. Hanya saja kalau antum mau pergi cari hadits, hampir-hampir antum tidak bisa dapat petunjuk. Di mana saya harus cari ini? Karena beliau tidak urut dengan bab. Jadi antum mau berenang di sana, nggak tahu mau kemana. Nah, jadi ya daripada kita capek-capek, jangan dulu masuk. Karena dia belum tidak urut dengan bab. Dipahamkan? Itu saja masalahnya. Kalau masalah isinya tidak diragukan, tidak ada yang semisal dengan.
Akan tetapi orang yang ingin mencarinya hampir-hampir tidak dapat petunjuk kemana dia harus cari itu hadis itu. Karena beliau tidak urut sesuai dengan apa? Bab. Liyaqruba tanawuluhu litullabi, agar supaya para tulab itu dekat mendapatkannya, memperolehnya. Au an takuna asma'a sahabati alladhina ishtamala alaihim murattibina ala hurufil mu'jam. Atau nama-nama sahabat yang mencakup atas mereka, yang disusun atas kata-kata mu'jam, huruf-huruf kamus. Seandainya belum juga urut dengan, kalau tidak ada bab, belum urut dengan hurufnya kamus, maksudnya dimulai dengan hamzah, baru huruf ba, ta, kan ada juga begitu. Ya mudah kita dapat. Oh, kita mau cari haditsnya Anas. Oh, di hamzah. Paham kan? Di hamzah. Itu kan seandainya begitu, mudah kita juga ambil. Terus, tapi kan tidak seperti itu. Liyashulal akhdhu minhu, agar supaya mudah mengambil darinya. Fa innahu mubaddidun jiddan. Fa innahu mubaddadun jiddan, karena sesungguhnya dia tertutup sekali. Karena sesungguhnya dia sangat tertutup. Masya Allah. La yakadu yahtadil insanu ila matlubihi minhu bisuhulatin wallahul muwafiq. Hampir-hampir manusia tidak memperoleh petunjuk kepada yang diinginkan darinya karena dengan mudah. Allahul muwafiq. Jadi butuh perjuangan. Antum mau dapat apa di situ? Butuh perjuangan. Tidak mudah didapat. Jadi antum harus buka dulu dari awal sampai akhir. Membuka lembaran-lembarannya. Ya, dapat alhamdulillah banyak nanti faedah hadis yang antum dapat. Karena antum harus buka dari awal sampai akhir untuk mencari satu hadis. Alhamdulillah selesai hadis mu'allal. Berikutnya adalah jenis ke-19 al-muttarib. Kita ambil lagi di pertemuan kita besok. Alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.